Halo Haima, jumpa lagi bersama saya Ded Malhotra Entertainment dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi, di video saya kali ini saya akan menceritakan lagi kalian sebuah cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Selatan yang berjudul Legenda Si Pahit Lidah. Kalian pasti penasaran kan seperti apa sih cerita dari Si Pahit Lidah ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bercerita. Cekidot! Chahe sine mein humdam, ye pyar ho na khatam. Pada zaman dahulu kala di daerah Sumedang, tempatnya di Sumatera Selatan, hiduplah seorang pangeran yang bernama Pangeran Serunting. Pangeran Serunting ini merupakan putra dari raksasa yang dikenal dengan nama Putri Tenggang. Suatu hari, Pangeran Serunting ini menikah dengan seorang wanita biasa yang cantik jelita yang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Wanita itu bernama Siti. Karena kecantikannya, Siti ini saat itu dikenal sebagai kembang desa di daerah Sumedang ini. Walaupun Siti ini tinggal di istana mewah dan megah, tetapi setiap hari Siti ini selalu terlihat murung. Kalau melihat istrinya yang selalu murung, Serunting akhirnya tidak tahan dan menanyakan pada Siti, apa sih yang mengganjal di hatimu sehingga selalu terlihat sedih dan murung, Siti? Mendengar itu, Siti pun akhirnya memberanikan diri curhat kepada Serunting suaminya. Ia mengatakan kala itu bahwa ia murung karena memikirkan adiknya yang kala itu tinggal sendirinya semenjak pernikahannya dengan sang raja ini. Mendengar hal itu, Pangeran Serunting pun kemudian memberikan saran kepada istrinya atau kepada si Siti ini agar mengajak adiknya itu untuk tinggal di istana bersama mereka. Kala itu Siti senang sekali mendengar saran dari raja atau suaminya ini. Dan ia pun menerima saran tersebut dan berterima kasih pada Pangeran Serunting suaminya. Keesokan harinya, Pangeran Serunting dan Siti pun akhirnya berangkat atau pergi ke desa untuk menemui sang adik. Adik Siti itu bernama Arya Tebing. Arya Tebing ini tinggal di sebuah rumah peninggalan orang tua mereka di desa. Saat Pangeran Serunting dan Siti datang dan menyampaikan tujuannya, ternyata saran itu ditolak dan tidak diterima oleh Arya Tebing. Karena Arya Tebing ini lebih suka hidup bebas di desa daripada tinggal di istana yang penuh dengan aturan. Selain itu, Arya Tebing ini juga harus mengurus lahan tanah warisan dari almarhum orang tua mereka. Terlebih lagi, Arya Tebing mengatakan bahwa jika mereka tinggal di istana semua, siapa yang akan merawat rumah dan mengurus lahan warisannya mereka itu? Mendengar keputusan Arya Tebing, Siti kala itu tidak memaksakan kehendak dari adiknya ini. Ia pun membiarkan adiknya tinggal dan mengolah lahan warisan mereka. Yang penting Arya Tebing berkabar jika terjadi apa-apa atau ingin butuh sesuatu pada mereka. Lanjut cerita. Saat Pangeran Serunting dan Siti berpamitan untuk kembali ke istana, tiba-tiba Arya Tebing berkata pada Siti, "Siti kataku, karena tanah ini merupakan tanah warisan untuk kita, maka marilah kita membagi tanah ini. Siapa tahu mungkin Kak Siti membutuhkannya untuk menanam sesuatu." Begitu kata Arya Tebing waktu itu. Kala itu Siti menolak karena ia sudah berkecukupan dan berniat memberikan semua tanah itu untuk adiknya saja. Tetapi karena Serunting suaminya ingin mereka juga ikut mengolah tanah itu, maka Siti pun setuju. Akhirnya Siti dan Arya Tebing sepakat untuk membagi dua tanah warisan dari kedua orang tuanya itu. Setelah mereka berbicara cukup lama, mereka pun kemudian menuju lahan tersebut yang berada di belakang rumah mereka. Saat melihat lahan kebun Arya Tebing dan Siti yang begitu luas, sang raja kala itu atau Serunting ini kala itu terheran-heran. Dan saat itu juga ia menyarankan agar untuk menghindari perseteruan, maka tanah tersebut harus dibagi dua dan diberi pembatas sebagai tanda bahwa ini bagian si Arya Tebing dan ini bagian untuk Serunting dan Siti. Dan tanpa menunggu lama, keesokan harinya Pangeran Serunting ini dan Arya Tebing ini pun kemudian mereka pergi ke kebun tersebut dengan membawa kayu pembatas. Dan tiba di sana, kayu pembatas ini pun kemudian mereka tancapkan dalam-dalam di pertengahan tanah mereka yang menandakan bahwa itu adalah pembatas untuk tanah mereka. Singkat cerita, pada suatu hari terjadilah sebuah keajaiban. Kalian tahu apa? Iya betul, kayu pembatas tersebut ditanami tanaman cendawan alias jamur. Dan menariknya, cendawan yang tumbuh di kedua sisi batang kayu tersebut sangat bertolak belakang. Kenapa? Karena cendawan yang mengarah ke ladang milik Serunting dan istrinya itu hanyalah cendawan biasa atau yang bias-bias kasih yang biasa. Sedangkan cendawan yang mengarah ke ladang atau ke lahannya si Arya Tebing itu ditumbuhi dengan emas. Jadi jamurnya itu berbentuk emas asli. Kala itu Arya Tebing yang melihat keajaiban itu sendirian kaget dan bercampur gembira. Ia pun kemudian lalu memetik cendawan-cendawan atau jamur-jamur emas itu dalam sebuah keranjang dan mengumpulkannya di dalam keranjang. Kemudian ia pun menjual cendawan tersebut dan
kalian tahu apa? Ia pun menjadi jutawan. Wah, kala itu si Arya Tebing ini kaya raya karena memang setiap hari jamur atau pohon tersebut selalu membuahkan hasil atau menghasilkan jamur-jamur emas. Wah, kala mendengar si Arya Tebing ini sudah kaya raya atau sudah menjadi jutawan, akhirnya Pangeran Serunting pun merasa iri hati atas nasib baik yang dialami oleh sang adik iparnya ini. Karena kesal, Pangeran Serunting ini pun langsung menegur Arya Tebing yang kala itu sedang memetik atau sedang ketahuan memetik jamur-jamur emas di ladang miliknya. Wah, saat di depan Arya Tebing, Pangeran Serunting berkata, "Arya Tebing, katakan sejujurnya padaku apa yang kamu sudah lakukan pada tanaman cendawanku." Saat mendengar perkataan Pangeran Serunting, Arya Tebing kala itu bingung dan heran hingga dia berkata, "Apa maksudmu, Kanda? Aku tidak melakukan apa-apa." Tetapi Pangeran Serunting tetap ngotot. Ia mengatakan bahwa dasar pembohong, kamu pasti berbuat curang padaku dan kamu pasti sudah membalik kayu pembatas itu agar cendawan emasnya mengarah ke ladangmu. Begitu kata Pangeran Serunting kala itu. Wah, tuduhan itu semakin membuat bingung Arya Tebing karena memang kala itu ia tidak pernah sekalipun merasa pernah membalik kayu pembatas itu. Wah, namun meskipun begitu ia tetap meminta maaf dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun Pangeran Serunting tetap tidak mau menerimanya dan justru menantang adik iparnya itu untuk berkelahi. Wah, Arya Tebing kala itu merasa bingung menjawab tantangan tersebut karena memang ia sudah tahu bahwa Pangeran Serunting ini terkenal memang karena keahliannya yang sangat sakti. Namun ia juga tahu kalau menolak tantangan itu bisa-bisa besok ia dan di tengah kegalauan dan kedilemaannya itu, Arya Tebing pun menerima tawaran dari Pangeran Serunting ini. Namun kala itu Arya Tebing meminta kepada Pangeran Serunting untuk memberikan dia waktu 2 hari untuk mempersiapkan diri. Wah, dan permintaan tersebut langsung diterima oleh Pangeran Serunting dengan senang hati. Karena ia pada saat itu yakin bahwa dia akan mengalahkan Arya Tebing karena ia mempunyai kekuatan yang sangat sakti. Wah, singkat cerita, Pak, selama 2 hari Arya Tebing pun kemudian berusaha mencari cara untuk bisa mengalahkan Pangeran Serunting ini. Ia bahkan sampai menemui kakaknya untuk bisa mengetahui kelemahan dari Pangeran Serunting ini. Tetapi kala itu Siti tidak mudah dibujuk dan tidak mau memberitahukan kelemahan dari Pangeran Serunting ini karena jelas memang karena apabila ia sudah mengetahui kelemahan dari Pangeran Serunting, otomatis pada saat bertarung nanti si Pangeran Serunting atau suaminya ini akan kalah. Dan kala itu Siti tidak mau mengungkapkan kelemahan dari Pangeran Serunting ini karena ia kan posisinya istrinya kan. Wah, Arya Tebing kala itu tetap memohon kepada Siti kakaknya agar diberitahukan kelemahan dari Pangeran Serunting. Tetapi tetap Siti mengatakan, "Maafkan aku adikku, aku tidak bisa mengkhianati suamiku." Mendengar perkataan Siti itu, Arya Tebing hanya menunduk. Kala melihat adiknya yang menunduk lemas, dalam hati Siti kala itu bercampur aduk. Ia sesungguhnya tidak ingin adiknya, tetapi hatinya juga bimbang karena ia tidak mau mengkhianati pria yang ia cintai. Wah, dan di tengah kebimbangan Siti itu, Arya Tebing pun kemudian bangkit kembali dan mengatakan, "Tolonglah Kak, tolong. Meskipun aku mengetahui kelemahannya, aku tak akan bisa. Sementara ia sendiri sudah pasti akan membuka. Memangnya kakak rela melihatku di tangan suamimu, Kak?" Mendengar hal itu, hati Siti menjadi tersentuh. Tentu saja ia tidak ingin adiknya dibunuh oleh suaminya, dan akhirnya ia pun berkata, "Baiklah dik, aku akan memberitahumu kelemahannya, tetapi berjanjilah untuk tidak." Begitu kata Siti. Mendengar perkataan Siti itu, si Arya Tebing pun mengatakan, "Aku janji Kak, aku tidak akan." "Janji kakak." Dan Siti pun akhirnya memberitahukan kelemahan dari Pangeran Serunting. Ia mengatakan bahwa rahasia kesaktian Pangeran Serunting terletak pada rumput ilalang yang selalu bergetar meskipun tidak tertiup oleh angin. Saya ulangi kembali, rahasia kesaktian Pangeran Serunting terletak pada rumput ilalang yang selalu bergetar meskipun tidak tertiup oleh angin. Jadi kelemahannya itu adalah alang-alang yang bergetar atau bergoyang sendiri meskipun tidak ada angin. Jadi di situ nanti si Arya Tebing yang harus mencari ilalang yang bergetar atau bergoyang meskipun tidak tertiup oleh angin. Itulah kelemahan dari Pangeran Serunting. Wah, setelah mendengar kelemahan dari Pangeran Serunting, Arya Tebing pun akhirnya kemudian berterima kasih kepada Siti dan ia pun berpamitan pulang. Wah. Lanjut cerita, wah, hari yang telah ditentukan pun tiba. Arya Tebing dan Pangeran Serunting bertemu di sebuah padang ilalang. Setelah pertarungan itu dimulai, Arya Tebing langsung terdesak dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Pangeran Serunting. Jadi di ronde pertama ini, si Arya Tebing ini pun terdesak dengan serangan-serangan si Pangeran Serunting. Karena memang Pangeran Serunting ini
jago dia, punya keahlian dan kesaktian yang sangat tinggi, Wak. Tetapi meskipun banyak sekali serangan-serangan yang bertubi-tubi datang dari Pangeran Serunting, tetapi hal itu tidak membuat Arya Tebing merasa gentar, karena ia merasa sudah mengetahui kelemahan sang pangeran. Apalagi pada skala itu, ia sudah menemukan ilalang yang terlihat bergetar ketika tak ada angin berhembus. Jadi posisinya pada saat mereka saling berkelahi atau saling menyerang, kala itu si Pangeran Serunting menyerang Arya Tebing ini, Arya Tebing yang menahan serangan-serangan dari Pangeran Serunting ini, tiba-tiba ia melihat ada ilalang di depannya. Oh, itu ada ilalang yang bergetar meskipun hari ini tidak ada angin. Dan ia sudah mewanti-wanti bahwa ilalang itulah yang akan ia ambil nanti untuk menyerang Pangeran Serunting ini, Wak. Sambil berkelahi, Arya Tebing pun kemudian sambil bergeser menuju ke tempat ilalang tadi, Wak. Dan ketika Arya Tebing sudah berada di dekat ilalang itu, ia pun kemudian mencabut sehelai ilalang tersebut, dan kemudian di waktu yang bersamaan ia menombak Pangeran Serunting dengan ilalang tersebut. Ya. Dan ketika itu, pada saat Pangeran Serunting terkena tombakan dari ilalang tersebut, ia pun jatuh tersungkur ke tanah, Wak. Lanjut cerita, Wak. Pada momen itu, Pangeran Serunting yang tersungkur ke tanah kala itu langsung menyadari bahwa senjata yang Arya Tebing gunakan itu untuk menyerangnya adalah ilalang yang tidak bergoyang kala ditiup angin. Berarti ada seseorang yang memberitahukan kelemahan dari dirinya, Wak. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung mengetahui bahwa yang memberikan rahasia itu adalah istrinya sendiri. Dan kala itu pun Pangeran Serunting menyadari kalau istrinya itu telah berkhianat. Dengan perasaan kesal, ia pun pergi meninggalkan kampung halamannya untuk menuju ke Gunung Siguntang, Wak. Lanjut cerita, setelah ia sampai di Gunung Siguntang, ia pun kemudian bertapa setiap hari. Dan suatu malam, ia pun mendengar ada suara gaib. Suara gaib itu berasal dari Sang Hyang Mahameru yang memanggilnya, Wak. Kala itu Sang Hyang Mahameru mengatakan, "Wahai anak muda, apakah engkau mau mendapatkan kekuatan sakti?" Pangeran Serunting yang kala itu mendengar suara Sang Hyang Mahameru tanpa melihat wujudnya, ia pun langsung berkata, "Tentu saja aku mau, wahai Sang Hyang Mahameru." Mendengar perkataan itu, Sang Hyang Mahameru mengatakan, "Baiklah, saya akan memberikan kamu kekuatan sakti, tetapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Syaratnya itu adalah kamu harus bertapa di bawah pohon bambu sampai daunnya menutupi seluruh tubuhmu." Begitu perkataan dari Sang Hyang Mahameru. Ketika mendengar hal itu, Pangeran Serunting pun tanpa berpikir panjang dan tanpa menunggu lama, ia pun langsung menerima permintaan atau syarat dari Sang Hyang Mahameru itu, Wak. Lanjut cerita, Wak. Setelah mendengar itu, Pangeran Serunting pun langsung menuju ke salah satu pohon bambu dan ia pun bertapa dengan penuh konsentrasi, Wak. Ia pun kala itu bertapa dengan serius, bahkan segala bentuk kehidupan dunia seperti lapar dan dahaga tidak dirasakannya lagi. Dan tanpa dirasa, sudah 2 tahun ia bertapa dan tubuhnya kala itu sudah ditutupi daun-daun bambu yang berguguran, Wak. Dan persyaratan pertapaannya pun selesai. Sehingga sesuai janji, sesudah pertapaan itu, Sang Hyang Mahameru pun kemudian mendatangi Pangeran Serunting dan mengatakan, "Hai anak muda, karena kamu telah melaksanakan perintahku dengan baik, kini aku akan menurunkan ilmu kesaktian padamu." Kala itu Pangeran Serunting pun penasaran dan berkata, "Kekuatan apakah itu Sang Hyang Mahameru?" Dan Sang Hyang Mahameru mengatakan bahwa apa saja yang akan kamu ucapkan akan berubah menjadi kutukan. Begitu kata Sang Hyang Mahameru, Wak. Mendengar hal itu, Pangeran Serunting pun dengan riang gembira akhirnya berterima kasih kepada Sang Hyang Mahameru dan ia pun segera kembali ke kampung istrinya. Tetapi dalam perjalanan ia kemudian mencoba kesaktian yang baru saja ia dapatkan di hamparan pohon tebu di tepi danau. Jadi kala itu ia melihat hamparan pohon tebu di tepi danau, Wak. Saat melihatnya, Pangeran Serunting langsung berkata, "Wahai pohon tebu, jadilah kau batu." Dan kalian tahu apa yang terjadi, Wak? Benar saja, hamparan pohon tebu itu berubah menjadi batu. Dan tak hanya itu, Pangeran Serunting pun kemudian berjalan dan tiba-tiba ia melihat ada orang-orang yang berada di tepi sungai Jambi. Dan tanpa merasa iba, Pangeran Serunting langsung merubah atau mengutuk manusia-manusia atau orang-orang yang berada di tepi sungai Jambi itu menjadi batu, Wak. Dan seiring berjalannya waktu, karena memang Pangeran Serunting ini sudah mempunyai kekuatan yang sangat sakti, ia pun berubah menjadi seseorang yang sangat angkuh. Hingga akhirnya kala itu orang-orang memberikan julukan kepadanya si pahit lidah.
Singkat cerita, Wak, di dalam perjalanannya, Pangeran Serunting atau si pahit lidah ini yang kala itu sedang berjalan dan kemudian setiap hari ia mendapatkan sesuatu dan ia ubah menjadi sesuatu dan mengutuknya jadi batu, kemudian berjalan lagi dan berjalan lagi hingga tiba masa ketika saat itu ia berada di Bukit Serut yang gundul. Si pahit lidah mulai sadar akan kesalahan-kesalahannya, Wak. Ia pun tiba-tiba kala itu mulai berpikir bahwa ia harus melakukan kebaikan kepada orang-orang. Entah dari mana pemikiran itu. Yang jelas kala itu si Pangeran Serunting ini atau si pahit lidah ini tiba-tiba ia sadar karena selama ini ia selalu melakukan kesalahan-kesalahan dan membuat orang-orang yang ia lewati itu sengsara dan menjadi batu. Dan di momen itu ia mulai sadar, wah, karena kala itu ia sedang berada di Bukit Serut yang gundul, ia pun kemudian menggunakan kesaktiannya untuk mengubah Bukit Serut itu menjadi hutan kayu yang sangat rindang. Ia kala itu berkata, wahai Bukit Serut yang gundul, berubahlah kamu menjadi hutan kayu yang rindang. Kala itu Bukit Serut yang gundul tadi langsung berubah menjadi hutan kayu yang sangat rindang. Dan hal tersebutlah yang membuat masyarakat di sekitarnya merasa bahagia karena bisa menjual hasil kayu yang berlimpah itu dan mencukupi kebutuhan hidup mereka, Wak. Dan tak hanya itu, Wak, si pahit lidah pun kemudian berjalan lagi dan tiba-tiba ia melihat sepasang suami istri tua yang tinggal di sebuah gubuk tua di desa Karangagung. Dan pasangan ini pun sudah renta dan tidak mempunyai seorang anak, jadi mereka tidak dikaruniai anak. Dengan kesaktiannya si pahit lidah ini pun kemudian mengambil selai rambut yang rontok yang ada di baju nenek-nenek tadi, karena memang ini mereka sudah tua suami istri. Ia pun kemudian mengambil selai rambut yang rontok yang berada di bajunya si nenek tersebut, kemudian ia sulap atau sihir menjadi seorang bayi, Wak. Dan pasangan tua itu pun kemudian merasa sangat senang sekali dan kemudian mereka terharu dan berterima kasih kepada Pangeran Serunting atau kepada si pahit lidah ini, Wak. Ya Allah. Dan sejak saat itu hingga akhir perjalanannya, Pangeran Serunting atau si pahit lidah ini pun kemudian berusaha dan belajar untuk membantu orang yang tengah mengalami kesulitan, Wak. Namun meskipun begitu, Pangeran Serunting ini pun tetap saja orang-orang menjulukinya dengan panggilan si pahit lidah, karena memang lidahnya itu bisa merubah sesuatu sesuai keinginannya. Begitu, Wak. Lanjut cerita, Wak, karena memang ia sudah melakukan perjalanan yang cukup lama dan sudah banyak membantu orang-orang yang ia lalui. Ia pun kemudian pulang ke kampung halamannya. Tiba di kampung halamannya, ia pun kemudian menemui Siti dan akhirnya mereka pun menemui Arya Tebing. Dan kala itu ia langsung meminta maaf kepada Arya Tebing atas perbuatan dan perlakuannya selama ini, Wak. Dan akhirnya Pangeran Serunting atau si pahit lidah ini dan Siti kemudian dengan Arya Tebing pun hidup bahagia bersama, saling menyayangi dan saling bekerja sama untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang di kerajaannya, Wak. Dan akhirnya cerita pun berakhir, Wak. Oke? Iya Allah, kalian pasti senang kan dengan ceritaku, kalian pasti terhibur kan? Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap terus tonton konten-konten saya tentang cerita rakyat, karena saya akan tetap mempublikasikan kalian atau menceritakan kalian sebuah cerita-cerita rakyat yang berasal dari berbagai daerah untuk kalian terhibur di rumah, untuk menjadi hiburan kalian di rumah pada saat kalian tidur atau pengantar tidurnya kalian, dan pada saat kalian menceritakan ke anak-anaknya kalian. Jadi sampai di sini dulu untuk konten saya kali ini. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa melihat pemberitahuan-pemberitahuan pada saat cerita rakyat saya selanjutnya tayang. Oke, saya Dayat Malhotra Entertainment undur diri di hadapan Anda. Bye-bye.